Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pemuka agama, para tuan-tuan guru yang tidak akan disebut namanya satu persatu, gelarnya cik per cik. Baiklah, pertama sekali puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Allah, selawat beriring salam mari pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan dengan sering dan banyaknya kita berselawat, semoga kita diberi syafaat pada yaumil mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah tarawih yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pada malam yang ke-14 ini saya yang dipercayakan Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru memberikan tausiah di sini, yaitu dengan tema atau judul Ramadan Mendidik Sifat Jujur. Inilah judul kita pada malam yang ke-14 ini, Ramadan Mendidik Sifat Jujur. Kaum muslimin, hadirin jemaah tarawih yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita masalah jujur. Apa itu jujur? Jujur itu adalah berawal dari bahasa Arab yang siddiq. Siddiq itu adalah benar. Bahasa kitanya jujur. Jujur itu adalah puncak dari segala akhlak atau sifat-sifat yang terpuji, baik itu amanah, patonah, tablik dan lain sebagainya. Itu yang puncak, yang paling atas itu adalah jujur. Bagaimanapun kita amanah, umpama misalnya kalau tidak jujur hancur amanah kita. Bagaimana kita menjadi orang yang baik, umpama misalnya kalau tidak jujur hancuri kebaikan kita. Apapun ibadah yang kita laksanakan kalau tidak jujur maka hasilnya sia-sia. Rabba so'imin laisa lahu min siyami ila zoma, kata Rasul. Ada kalanya orang berpuasa di bulan Ramadan tidak mendapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya haus dan lapar saja. Penyebabnya salah satu tidak jujur. Ini lagi. Pahala puasa itu bisa rusak, Bu, Pak. Yang kita kerjakan dari pagi imsak dari jam 4:30 sampai jam 6:30 umpama misalnya kita imsak, kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi di situ kita selipkan di situ tidak jujur, maka rusaklah pahala puasa kita. Jadi Ramadan mendidik kita manusia ini selama 3 bulan 30 hari agar supaya menjadi orang jujur. Jauh-jauh diingatkan oleh Rasul, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil birri wal birru yahdi ila jannah wa iyyakum minal kazzab fa inna kazzaba yahdil fujur wal fujuri yahdi lan nar. Alaikum bisidqi, hendaklah anda menjadi orang jujur, kata Rasul, karena jujur membawa kepada kebaikan, sementara kebaikan mengantar manusia ke dalam surga. Wa iyyakum minal kazzab, hindarilah olehmu, jauhilah olehmu dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, sementara kejahatan mengantar manusia nar. Jadi yang menjadi peranan penting dalam hidup dan kehidupan kita ini, Pak, adalah jujur. Siapapun kita, apapun profesi dan tugas kita,
apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kalau seandainya kejujuran kita kesampingkan, pantaziru sa'ah, tunggu masa kehancuran. Contoh, ini contoh. Umpama misalnya di rumah tangga kalau tidak dihiasi dengan kejujuran, hancur rumah tangga. Walaupun rumah itu, rumah tangga, rumahnya rumah bertingkat, perabotan rumah tangga serba mengkilap, serba look, semua serba ada, mobil ada, anak cuma 2, pembantu 12, tapi kalau tidak jujur rumah bagaikan kiamat, Pak. Bayangkan itu, anak 2, pembantu 12. Kalau tak jujur di rumah tangga itu, pantaziru sa'ah, begitulah kira-kira. Pemimpin kita kalau tidak jujur, maka rusak yang dipimpinnya. Mulai dari RT kalau tak jujur, RT hancur RT-nya. RW kalau tidak jujur, ini mohon maaf ya, kalau tidak jujur RW, hancur RW-nya. Jadi yang jadi pondasi dalam hidup dan kehidupan kita ini dimanapun kita berada adalah jujur. Itu makanya jauh-jauh Rasul mengingatkan kepada kita, jujur, hendaklah Anda menjadi orang yang jujur. Yang kedua, alaikum wa iyyakum minal kadzab, dan hindarilah olehmu dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, sementara kejahatan mengantar manusia nar. Memang ada, Pak, ya Bu, karena memang nggak bisa saya jabarkan semua, karena waktu yang disediakan dalam tausiah ini untuk saya maksimalnya 12 menit, bukan lebih kurang ya, maksimal. Kalau lebih kurang 12 menit bisa lebih, bisa kurang. Nah, gitu tuh. Tapi kalau maksimal 12 menit, nanti kalau udah 12 menit kasih kode saya. Memang ada bohong ini atau dusta ini yang ditolerir, yang dibolehkan. Di sini kita nggak harus jujur di sini nih. Kalau jujur bisa rusak. Satu, jujur dikesampingkan ini, atau kita pakai bohong di sini. Satu, menyelamatkan jiwa manusia yang terancam. Umpama misalnya ada seorang manusia dikejar oleh orang lain mau dibunuh, nampak sama kita, dia lewat di depan kita, geser di kita selangkah, umpama misalnya, pas tiba di sini ditanya orang, Pak, ada orang lewat sini tadi Pak, untuk apa? Mau saya bunuh. Semenjak saya semenjak saya pindah ke tempat ini, semenjak saya berdiri di sini, nggak ada orang lewat. Itu boleh. Nah, ini dusta yang dibolehkan. Nggak semua dusta itu boleh, Pak. Yang kedua, bohong yang dibolehkan di sini, kita nggak harus jujur di sini. Antara suami dengan istri, antara istri dengan suami menyenangkan istri, istri menyenangkan hati suami. Ini boleh nggak bohong, nggak jujur ini. Boleh bohong di sini nih, tapi nggak selalu. Contoh, nah ya, kadang-kadang bagi bapak-bapak ini kan ingin bagi surprise, apa namanya, kejutan kepada sang istrinya. Pergi dia umpama ke Ramayana, nampak baju yang bagus di patung, ini kalau nggak salah cocok untuk istri saya ini katanya. Tanpa sematuan istrinya dibeli baju tadi, dibungkus dengan rapi, kemudian istilahnya kasih kejutan sampai di rumah. Sampai di rumah dikasih sama istrinya, Dek atau ayam beb, alam umpama ya kalau sekarang, yang ya bang, ini baju abang belikan tadi. Rupanya baju yang kayak gini nih istrinya nggak suka nih. Kalau seandainya istrinya di sini jujur, berantakan rumah tangga. Umpama warnanya merah, atau baju yang sebetulnya ini baju tidur, kata bapak ini namanya laki-laki kan nggak tahu ini baju begini, ini saya harus bawa pesta, nggak cocok kan. Kalau seandainya di sini istrinya jujur, maka rusak lah Pak. Goblok suami ini, baju kayak gini itu belikan untuk saya katanya. Dah, berantem. Nah beginilah nih. Atau istri mau menyenangkan hati suaminya, umpama misalnya dibelikan juga baju misalnya kekecilan sama suaminya, lantaran suaminya agak lumayan besar badannya, umpama misalnya, ya nggak gemuk, agak besar. Saya bilang bukan gemuk, agak besar. Dibeli sama istrinya baju kekecilan, umpama misalnya. Kalau seandainya di sini suaminya atau istrinya saling jujur, nah ini susah nih kok kayak gini, baju dek katanya. Iyalah badan abang kan kayak gitu, mana ada baju cocok, badan sebesar-besar durung katanya, kan susah tuh kan.
Jadi ada kalanya kita bohong, itu bohong yang boleh, saling menyenangkan hati suami atau suami menyenangkan hati istri, itu silakan saja. Nah, jadi kalau jujur di sini itu susah deh, Bu. Mentang-mentang istrinya hitam dipanggil black katanya, itu bahaya tuh, bahaya. Jadi ini. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin jemaah tarawih yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara masalah jujur ini, jujur yang pertama adalah jujur perkataan. Iqrarun bilisan, apa yang diucapkan oleh lisannya, mumpama A sesuai dengan perkataan dengan perbuatannya. Tapi mencari orang yang jujur, betul-betul jujur di zaman sekarang ini amat sangatlah susah. Tapi sekedar berbicara, saya ini termasuk orang jujur, saya ini termasuk orang begini, saya ini termasuk orang begini, itu sih gampang, Pak. Tapi dalam prakteknya membuktikan kejujuran itu dalam hidup dan kehidupannya amatlah sangat susah sekali. Itulah makanya kalau nggak mampu kita berkata perkataan yang baik itu, mengumbarkan janji dan lain sebagainya, lebih baik diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata perkataan yang baik. Kalau enggak mampu berkata yang baik, lebih baik diam. Kenapa demikian? Karena saking banyaknya kita berbicara, kalau terlampau banyak bicara, banyak salah dan banyak dosa. Hati-hati, Pak. Jadi kaum muslimin jemaah tarawih yang berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang sangat pendek ini bermanfaat bagi kita semua, karena waktu kita hanya 12 menit. Mudah-mudahan tausiah sangat pendek bermanfaat bagi kita semua. Semoga mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga amalan kita yang telah kita laksanakan dan yang sedang kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan menjadi amal yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir ini mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul jujur, baik perkataan maupun perbuatannya, yang bisa kita pertanggungjawabkan pada mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Saya sudah dengan doa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.